internet itu macam apa? Ya, kita menggunakan yang namanya sinkronus atau asinkronus. Apa itu asinkronus dan sinkronus? Jadi sinkronus itu adalah apabila komunikasi dua arah yang dilakukan dalam suatu waktu bersamaan. Sedangkan asinkronus adalah yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan dalam waktu yang berbeda. Ingat ya, ada dua cara berkomunikasi dalam internet atau biasa disebut dengan cyberspace, yaitu komunikasi yang pertama adalah sinkronus atau komunikasi yang terjadi dalam waktu yang bersamaan, atau asinkronus yaitu komunikasi yang terjadi secara tidak bersamaan atau waktu yang tidak bersamaan. Maka komunikasi yang terjadi di dunia semu atau biasa disebut dengan dunia maya atau cyberspace itu ada beragam-ragam waktunya. Nah, contoh apabila sinkronus itu dimasukkan sebagai komunikasi dengan waktu yang bersamaan, yaitu seperti kita menggunakan pembelajaran seperti dengan di Zoom. Ya, kita saling bertatap muka atau interface atau face to face, tetapi dalam tempat yang berbeda. Tetapi kita melakukannya dalam satu waktu yang bersamaan. Itu yang dimaksud dengan sinkronus. Sedangkan yang dimaksud dengan asinkronus yaitu seperti ini. Saya membuatkan suatu video, contoh video pembelajaran ini saya buat malam hari, dan Anda menonton atau melihat video ini di pagi hari. Itu yang disebut dengan asinkronus, yaitu komunikasi di mana waktunya tidak secara bersamaan. Ya, saya rasa paham sampai di sini. Next lagi kita masuk pada komunikasi yang digunakan di dunia maya. Nah, jadi komunikasi itu banyak ya. Banyak dalam dunia maya itu alat untuk digunakan atau software yang digunakan dalam dunia maya dalam suatu proses komunikasi. Yang pertama ada MIRC. MIRC ini yaitu suatu software yang sudah jauh ke belakang atau penyampaian pesan. Jadi seperti ini. Jadi software ini semakin berkembangnya waktu semakin akan diperbarui. Contoh MIRC ini adalah suatu software yang dimana software tersebut digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi pada waktu yang lama. Waktu yang lama ini maksudnya waktu yang jadul ya. Waktu yang jadul itu bukan waktu yang kuno ya, sudah modern, tetapi dia sudah tidak seperti dengan sekarang. Sekarang kalau Messenger seperti sekarang, kita sudah bisa melihat foto, kita sudah bisa melihat feed yang akan ditampilkannya. Feed tersebut mulai dari story atau biasa untuk adik-adik seperti ini ya. Kalau bukan upload TikTok lah ya, kata-kata alay apa sebenarnya ya. Itu sih sebenarnya hak kalian ya. Selama itu dia masih bersifat positif ya, kenapa tidak. Jadi kita kembali lagi ke mata pelajaran. MIRC ini itu suatu software di mana bisa menyampaikan pesan dalam waktu real time. Ya, dia sama dengan WhatsApp, sama dengan Yahoo Messenger, sama dengan Gmail, sama dengan Facebook Messenger, sama dengan Twitter dan lain sebagainya. Ini semuanya sama, tetapi perbedaannya hanya pada fitur-fiturnya ya. Kalau MIRC belum bisa lihat foto, kalau WhatsApp sudah bisa lihat foto, Facebook Messenger sudah bisa lihat foto, dan bla 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 bla. Yang pastilah ini merupakan suatu software yang digunakan untuk bagaimana kita bisa menjalin komunikasi
baik pada si orang A maupun si orang B. Ya, jadi ini termasuk dalam yang disebut dengan komunikasi jaringan atau komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan. Next, kita masuk pada keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Oke, ini yang paling banyak menjadi suatu sorotan dalam komunikasi daring. Yang pertama yaitu kita bahas dulu keunggulannya ya. Ya, kita bahas dulu keunggulannya. Jadi di sini ada katanya bisa dilakukan di mana saja. Ya, jadi dapat dilakukan di mana saja. Maksudnya ini dengan komunikasi daring setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja dengan syarat hanya satu. Harus mempunyai yang namanya koneksi internet. Ya, itu adalah hal yang wajib apabila kita akan berkomunikasi melalui komunikasi daring. Yang kedua yaitu efisiensi biaya. Ya, jadi dengan menggunakan komunikasi daring, salah satu keunggulannya yaitu efisiensi biaya, yaitu berbeda dengan komunikasi konvensional. Komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Nah, otomatis kalau kita harus berkomunikasi tatap muka, ya, berarti kita harus siap untuk menyiapkan biaya transportasi agar kita bisa bertemu dengan lawan bicara kita. Tetapi kalau untuk komunikasi daring ya sama yang tadi dikatakan, kita harus mempunyai yang namanya jaringan. Nah, jadi satu keunggulannya yaitu kita mendapatkan efisiensi biaya. Oke, yang selanjutnya yaitu efisiensi waktu ya. Jadi efisiensi waktu di sini maksudnya adalah komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Oke, jadi contoh misalnya kayak kita lagi belajar daring seperti ini, maka adik-adik hanya cukup di rumah saja. Kami sebagai guru juga di tempat saja, kemudian menggunakan suatu software untuk bisa berkomunikasi daring atau melakukan pembelajaran daring. Kemudian yang keempat yaitu terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Ya, jadi maksudnya di sini sambil kita melakukan komunikasi daring, adik-adik dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contoh, layanan yang dapat digunakan seperti layar, presentasi, atau dokumen. Kemudian, selanjutnya yaitu meningkatkan intensitas berkomunikasi. Nah, jadi melalui dengan komunikasi daring ini, banyak mendorong adik-adik yang biasanya hanya diam dalam kelas, ya, hanya diam dalam kelas, entah malu atau memang mempunyai daya bicara yang sedikit, maka dengan menggunakan komunikasi daring kemungkinan dapat meningkatkan intensitas untuk berkomunikasi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi, ya, hampir sama dengan yang sebelumnya tadi. Dalam menggunakan komunikasi daring, dengan terbukanya jalur komunikasi akan semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam diskusi. Contoh kalau kita menggunakan Zoom kan banyak lebih dari 10 orang akan melakukan komunikasi diskusi. Nah, kemudian itulah keunggulan daripada komunikasi daring. Dan ada juga kelemahannya. Kelemahannya terdapat yang pertama yaitu memerlukan perangkat khusus, ya, itu otomatis ya. Tidak mungkin kita hanya menggunakan suatu smartphone atau suatu handphone yang tidak mendukung video call, atau tidak mendukung voice-nya. Itu yang sangat tidak mungkin.
maka kita harus menggunakan perangkat yang khusus atau sistem requirementnya itu daripada suatu device atau alatnya bisa untuk digunakan berkomunikasi dalam jaringan seperti ini. Next, memerlukan koneksi internet. Ya, baru namanya saja komunikasi dalam jaringan, otomatis kita harus mempunyai jaringan atau koneksi internet. Dan yang ketiga adalah masalah provider, ya. Ini yang paling banyak terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu terdapat macam-macam provider. Ada provider yang Telkomsel, ada yang menggunakan provider Indosat, ada menggunakan provider Tri dan lain sebagainya. Jadi macam-macam provider itu tidak mempunyai atau sangat menjadi masalah karena speed daripada masing-masing provider itu berbeda-beda. Nah, oke, saya kira cukup paham sampai di sini. Kalau memang masih tidak ada yang paham atau masih belum paham, ya bukan tidak ada ya, atau belum paham, nanti bisa kita buat ruang diskusi di Classroom. Next, yaitu pada bagian B kita masuk pada kelas maya, ya. Kelas maya atau biasa disebut dengan virtual class, yaitu merupakan kelas terbuka dan jarak jauh yang dibuat dalam rangka pembelajaran, ya, yang dapat diikuti oleh siswa yang terdaftar dan tidak ada perbedaan dengan kelas konvensional atau kelas tatap muka langsung antar guru dan siswa. Nah, maksudnya di sini tidak ada perbedaannya di sini, yaitu perbedaannya yang pertama, ya. Perbedaan yang pertamanya itu adalah hanya tatap mukanya saja yang berbeda. Kalau di kelas pada umumnya kita bertatap muka langsung, kalau virtual class atau kelas maya kita saling bertatap muka tetapi di dalam tempat yang berbeda. Jadi tidak ada perbedaannya karena sama-sama di sini kita belajar dan mengajar. Kemudian jadi kelas maya adalah kelas terkini, terbuka dan jarak jauh tempat siswa untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar, ya. Next, kita masuk pada presentasi video. Nah, jadi di sini presentasi video maksudnya di sini yaitu ini adalah bagaimana kita akan membuat suatu komunikasi yang mengungkapkan gagasan atau konsep yang telah kita buat, ya. Maka di sini kita harus menggunakan suatu produk. Oke, jadi next, presentasi video itu adalah presentasi menggunakan video sebagai sarana untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan ide atau gagasan. Jadi presentasi video biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja suatu hal atau benda melalui gambar dan suara yang direkam. Nah, contohnya sangat dekat sekali. Jadi contohnya seperti ini. Saya membuat suatu video seperti ini pembelajaran yang kita sebut saja produk, ya. Jadi produk saya ini saya buat menjadi suatu gambar dan suara yang direkam kemudian saya berikan kepada Anda. Jadi ini produk saya, seperti itu. Nah, jadi saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan apabila ada yang belum mengerti kita nanti lanjutkan lagi ke Classroom. Nah, jadi untuk adik-adik silakan apabila tidak sempat menonton atau waktunya sudah habis, nanti bisa dilanjutkan nonton kembali di channel YouTube saya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam.